Kings di game yang kedua karena kita sudah segera masuk untuk Kalahari sebagai round kita yang kedua. Let's go Azure. Oke, langsung aja kita pandu kali ini di mana pesawatnya langsung diterbangkan dari Arens Rhines menuju pertengahan antara Saps dan juga Stone Ridge. Ini tentunya kalau dari segi pesawat seperti ini dan EVOS-nya pasti bakal sangat dimudahkan bikin, serta gua juga ngelihat refinernya kosong, nggak ada Force Raiders ataupun RRQ. Galaxio pun langsung ngambil ke arah sana dan bahkan Onyx-nya yang harus kesulitan sepertinya. Karena kenapa? West Bandit dan juga Kings bakal mengurung dirinya, namun di slam by front-nya sudah ada Bule dengan juga ada Vito. Dua orang kali ini dari masing-masing tim bakal memberikan distraksi yang tentunya nggak bakal saling mengalah. Iya, nggak bakal saling ngalah. Dari kedua tim juga ini merupakan salah satu orang yang sama-sama melakukan split push dari kedua tim gitu. Jadi mereka cuma ketemu by one doang nih, 1 lawan 1 karena memang untuk drop zone utama mereka turun di tempat utamanya mereka ya pasti, dan meninggalkan satu orang sebagai ya tumbal informan lah, bisa kita bilang. Mungkin apa ya, kalau kayak bisa dibilang intelnya lah. Intel. Jadi dia ngasih informasi ke teman-temannya kalau di area dia yang satu orang ini, ada orang nih, satu orang doang, ada orang nih, satu squad nih, dan dia berhasil nyulik satu orang tersebut gitu, Devito kan, berhasil nyulik salah satu player dari tim Tang City Esports, dan bukan jadi satu kerugian yang besar juga untuk Tang City karena memang sejauh ini masih bisa untuk diselamatkan kembali, bahkan jumlah alive-nya kembali lagi 48 Foundation juga ini karena benar-benar kosong. Tadi juga sempat ada perbincangan dengan si Bule, sempat kita tanya Bule kenapa nggak ke area ini Foundation, kita nggak mau ke Demes karena di Demes kita bakal dirusin sama Elan Afgat. Jadi geser sedikit ke Foundation, dan juga katanya kita pengen ke Mammoth tapi di Mammoth kita dirusin sama Ses. Ini cukup menyulitkan mereka. Jadi mereka itu langsung turun ke Foundation, dan mungkin juga dia ini tuh kayak udah emang membagi vision mereka agar Dolt Hampton itu sedikit split push lagi dan memberikan informan juga apakah ada orang apa enggak di sana. Sama emang EVOS juga tentunya MR05 udah memberikan informasi penting, apalagi Abax-nya yang bakal berjumpa nih Bigen. Ya, berarti kalau misalkan kita ngomongin soal Tang City Esports ya, ini merupakan salah satu tim yang berupaya untuk selalu menghindari pertempuran di awal, tapi somehow kali ini Abax harus terculik oleh seorang Riz dengan shotgun charge boosternya tanpa kita ketahui, agak sedikit terkaget-kaget, terkejowet karena Abax sendiri rasanya kalau gue lihat tadi nggak sadar ada orang gitu loh. Dia nggak aware sama sekali ya kalau di sekitar itu ada orang, dan emang kayaknya Riz itu nggak ada bikin step sedikit pun Bigen. Jadi si Abax juga nggak notice kalau di sekitar situ ada orang, dan ini tentunya udah lagi dan lagi memberikan informasi juga bahwa di area situ tentunya bahkan ada orang. Dan juga gua kalau ngelihat Mammothnya ini kosong karena nggak ada ses, ini bisa aja di Pillar Shopee bakal ngamenin ke sana, atau bahkan juga dari Island Afgat yang menuju ke arah sana. Karena dari segi zona pertama juga ini tentunya masih ada di sekitaran Mammoth, dan Kings masih sabar juga looting santai. Aura belum melakukan firing, begitu pula juga dengan West Bandit dan MPX. Walaupun kedua tim ini saling udah dekat-dekatan, dekat doang tapi nggak jadian. Dekat doang tapi nggak jadian, sakit banget. Jangan terlalu berharap banyak untuk menjadi MVP karena MVP-nya kali ini di round pertama tadi sudah diambil oleh Bion dengan 7 poin eliminasi. Ini kedua kalinya ya. Setelah hari kemarin Bion juga sempat berhasil mendapatkan MVP 3 kali. 3 kali ya jadi? 3 kali sama hari ini Pak. Kemarin 2 kali Fosbuya, Bion 2 kali, 7 kill sama. Semuanya ini 7 juga. Wow. Kayak triple 7 gak sih? Wah ini udah angka yang udah pasti JP nih. Waduh. EVOS. Waduh. Kalau kita lihat juga mungkin EVOS tadi udah berhasil menghidupkan. Belum, lebih tepatnya Bigen, karena terlihat live-nya juga masih 47. Dan dari placement point sementara untuk round pertama, Onyx masih kokoh dengan 26 poin, hanya terpaut 6 poin dari sang The Pillars OP yang berhasil dapatin Buya. Ya, meskipun The Pillars OP tadi berhasil dapatin Buya, tapi secara agresivitas poin eliminasi Onyx Olympus jauh lebih unggul ya, dengan mendapatkan 18 ya. Memang 18 poin eliminasi. Kalau misalkan kita ngomongin soal placement kedua, mereka aja cuma dapat 10 gitu. Jadinya dengan 16 sih, 16 nggak sih? 16 ya kill. Benar, 16 10 tambah 16 ya, 26 bener Pak ya.
Aduh, kita harus belajar matematika lagi ya kayaknya. Itu dia. Dengan Pillars OP yang di round sebelumnya berhasil dapetin 8 poin eliminasi seharusnya. Mereka berhasil dapetin Buyah 12 poin dan ditambah dengan 8 poin eliminasi jadinya mereka berhasil mengumpulkan 20 poin. EVOS Divine dan Tang City Esports ada di posisi bawahnya. Secara gap point juga masih belum terlalu jauh dan mereka masih bisa untuk melakukan pengejaran di round kedua kita di kalah hari ini. Ingat untuk di kalah hari sendiri. EVOS Divine ini boleh gua bilang merupakan salah satu tim yang kuat secara rotasi juga gitu loh. Mereka bisa menguasai segala area di area kalah hari ini. Sekalipun mereka kayak turunnya oke, mereka turun di area Shrines, tapi kalau misalkan zonanya udah jalan mereka juga bakal ada dalam zona selanjutnya dan setiap war yang mereka jalani itu kuat banget. Dan gua ingat di hari kemarin war di sini lagi-lagi ketemu sama anak-anak dari Tang City Esports. Yaps, itulah dia bule kali berhasil menculik Abax. Lagi Abax harus terculik yang kedua kali. Dianding oleh bule dan bulenya pun masih cukup kuat juga karena dari belakang sudah berhasil ditumbangkan MR05. Namun dari sisi lain juga sudah Darius yang bakal menghancurkan pertahanannya. Glual Mitsti juga harus merasakan beberapa damage yang cukup sakit karena bule belum sempat untuk melakukan endingnya kali ini. Terlihat dari EVOS yang masih dengan 3 orang masih melakukan satu agresi. Granat pun bakal dilempar kemana-mana. Bulenya berhasil landing dan kali ini secahaya pun tumbang. Dari belakang juga ada risknya harus terjatuh kali ini. Mitsi melakukan reviving walaupun harus merasakan pedihnya ledakan daripada seorang Abax. Mendistract 100 lagi. Flash freeze-nya itu sakit banget ya Tuhan. Ada yang lebih sakit lagi kalau misalkan kita banyak berharap tapi rupanya dia tidak menginginkan keberadaan kita. Ya lebih sakit lagi ketika kita sudah perhatian dan dianggap nyaman ternyata cuma sebatas teman. Aduh, itu dia. Set bebat kita di hari Minggu ini ya. Dan ini lagi-lagi kunci akhirnya udah mulai terlihat dari anak-anak tim EVOS Divine. Beyond benar-benar menunjukkan kalau dirinya sebagai orang belakang dari tim EVOS Divine. Kalau kemarin kita kan agak bingung nih ngeliatnya nih. Kalau dengan komposisi seperti ini EVOS Divine yang main belakang siapa? Ya. Soalnya kan kita ngelihat nih di tim mereka yang sebelumnya kayak Abax sama Beyond, mereka adalah frontliner. Ya. Mereka adalah orang terdepan di timnya masing-masing sebelumnya dan disatuin sama Street sama Mr. 05 nih. Iya. Kalau misalkan kita berpikirnya kayak Sam 13-nya main, ya kita bisa berpikir Sam adalah orang yang belakang. Iya betul. Tapi kali ini Beyond benar-benar sangat berperan sebagai orang yang berada di belakang. Mr. 05 tetap menjadi raser utamanya mereka. Street sebagai backup dari Mr. 05 sendiri. Abax sebagai orang yang selalu ngacak-ngacak pertahanan lawan. Dan Beyond yang bisa mengacak-ngacak pertahanan lawan dari belakang dan granatnya. Banyak granat yang dimanfaatkan oleh seorang Beyond dari arah belakang. Satu persatu perlahan-lahan bisa mengending satu persatu member dari tim Tang City Esports. Bahkan untuk Mitsi sebagai orang terakhir tadi nggak ditembak sama sekali, bos. Granat semua. Granat bosku. semua, tapi memang harus butuh 2 granat dan 1 flash freeze tadi. Dan kita tahu flash freeze itu damage-nya nggak terlalu gede kalau misalkan nggak kena. Tapi dengan perhitungan Beyond lagi-lagi flash freeze-nya kena, ledakannya kena. Kalau misalkan ledakannya kena, itu bisa ngasih sekitar 60 sampai 70 damage. Tapi kalau misalkan nggak kena, alias cuma angin-anginnya doang, itu cuma dapat damage per second 5 gitu ya kan kayak VSS. Tapi ya balik lagi, ini Beyond gitu loh yang ngelempar, mau granat kayak mau flashbang, mau piring, mau gelas, mau apapun juga pasti masuk lah, pecah lah pala lawannya. Pasti bakalan copot ya Migan. Iya. Dan kalau gue ngeliat juga tadi tuh kayak gue ke distract-nya sama kayak Ron kemarin. Kalau ngomongin soal distract mendistract, gini juga sudah ada 2 tim nih antara Galaxio dengan juga lain upgrade. Apakah Galaxio bakalan galak seperti namanya? Terlihat dari depan saat dimana Azul bakal coba untuk adu mekanik dengan senjata Mega 7 menggeber lagi ke depan walaupun bakal coba untuk di gap dari belakang. Terlihat Jafranya pun harus tumbang walaupun bentuknya terlalu licin dan kali berarti didapatkan. Ada counternya. Azril terus melakukan pop upping karena terlihat di depan sana ada tikus yang harus terjadi dan Azril pun bakal tumbang kali juga dari belakang menyisakan 1 orang akhirnya. Galaxio nggak bisa berhasil galak di tangan sang Raja Galam, Bigan. Oh my lord, dari kemarin ini Lord adalah orang terakhir, selalu menjadi orang terakhir dalam pertempuran Island of Gods. Beberapa playernya terculik, tapi Lord menjadi orang yang sangat tenang. Dia nggak ngacak-ngacak pertahanan lawan. Dia nggak ikut-ikutan lari-larian kayak Azril kayak tadi, tapi dia tetap stay di area yang masih ya mungkin ngelangkah nggak nyampe 10 langkah banget gitu loh.
dia tetap berada di areanya dia, tetap memantau juga pergerakan temannya, sekalipun kayak temannya udah kenok satu rekannya yang terakhir, tapi dia tetap mencoba untuk tenang. Dia masih bisa manfaatin compound satu box yang dia miliki untuk bisa terus nge-counter ke arah pertahanan lawan, dan dia selalu jadi penyelamat untuk timnya. This is Island of Gods. Yap, selagi dan lagi Lords berhasil jadi save the day untuk timnya yang kalau kita lihat ini udah yang kesekian kalinya juru kuncinya adalah Lord di sini. Kalau gue lihat juga Bigen kayaknya si Lord itu emang nggak ngelakuin banyak pergerakan karena dia udah tahu gimana pergerakan musuh yang ada di area tersebut. Namun juga di sisi lain sudah ada yang sebelumnya tim ini tenang, anteng banget, harus diberikan tembakan yang cukup mendistraksi. Dan bahkan dari Gipex si sang wibowersnya Devito harus mengalami gangguan connection. Apakah dia harus melakukan reload? Oh rupanya enggak. Bahkan Wings kali ini harus terjatuh di depan sana. Penggunaan senjatanya Amora pun juga tumbang. Satu ditumbangkan satu. Masih sempat melakukan reviving tetapi dari bawah terlihat beberapa damage yang udah diberikan karena depan. Justin dengan berbaik hati berhasil melakukan revive ke arah temannya lagi, Bika. Ya, PR untuk mereka adalah masuk ke dalam zona selanjutnya. Begitu pun dengan Madura Prime Esports, tadi sempat satu orangnya juga terculik ya. Dan kali ini kita melihat Island of God sudah berhasil untuk menghidupkan kembali beberapa rekannya, dan bahkan Bank pun sudah mendapatkan killnya kembali. Dan kalau waduh ada pelontar lagi, ngeri banget dah. Aduh, ini kalau sampai yang megang si Lord udah kelar nih, Pak. Tapi Bank sih harusnya yang pegang pelontar ya sebagai Grenadier atau ya Fragger untuk dan Yogi. Tapi kali pertempuran sudah terjadi ya Juri. Iya, mau nggak mau juga tidak bisa dihindari kali ini. Terlihat acting dan bakal coba untuk melakukan itu Gigi. Granat sebagai penentu peperangan di depan sana. Force menjadi last man standing bagi teman-teman Madura Prime yang bakal kesulitan tentunya. Granat dilempar kepada-mana sulit. Harus juga didapatkannya peringkat ke-10. GPX sulit sayang. Oke, dan memang satu hal kesulitan yang dialami oleh tim Madura Prime adalah adanya sedikit grounding yang harus mereka lalui untuk bisa naik menuju ke area pertahanan dari tim GPX. Dari ada command post untuk ke arah atas itu ada sedikit bebatuan dan memang jalannya sedikit menanjak. Sementara untuk tim GPX sudah bertahan dengan sangat-sangat sangat-sangat kuat di area tersebut. Sempat tadi wingnya ditumbangin juga ya, emang nggak bisa di end gitu loh, karena memang secara groundingnya mereka kuat gitu, nggak nongol juga gitu orangnya kalau misalkan mau nge-end itu susah. Dan itu berhasil dimanfaatkan dengan sangat-sangat baik oleh anak-anak dari tim GPX sehingga mereka bisa mencegah untuk tim Madura Prime Esports bisa masuk ke dalam zona selanjutnya. Nice move dari tim GPX, tapi kalau kita ngelihat dari segi zonanya, Island of God sudah mulai turun juga dari area panggung kematian, sudah membagi posisi. Tadi sempat muncul beberapa player dari tim Aura Ignite dan kali ini Lord menghampiri keberadaan dari tim Aura Ignite yang misalkan 3 orang saja. Dan kalau kita ngelihat posisinya Gun sendiri ini nggak ada medkit nih kayaknya, dia belum menuhin lagi health point-nya. Dan mumpung masih di map nih, gue pengen bahas pergerakan dari EVOS yang sangat berhati-hati, nggak langsung lurus masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi milih buat muter dulu 3 orangnya dan 1 orang ditinggalkan sebagai visioner dari timnya, ada Mr. 05 di sana. Iya betul banget, mau nggak mau ini MR05 tuh harus melakukan pergerakan yang harus tersembunyi karena kita lihat juga Abak sudah harus muncul lagi. Beyond kali ini udah masuk 1 granat ke arah depan, masuk 81. MR05 nya pun harus terjatuh kali ini pun juga. Dia harus kenapa tergugur dari arah perbukitan di atas sana juga Bigen. Dixnya pun dengan nyaman menggunakan senjata double factor, misalkan 1 orang street dan kali ini tidak memberikan step sedikit pun, masih bersembunyi di belakang. Dan ini menjadi satu keuntungan bagi Kings yang tadi di round pertama kita lihat belum unjuk gigi. Wah, gua apa ya ngelihat Beyond, kenapa dia bisa di situ gitu loh, kenapa dia bisa ada di atas kayak gitu, kepikiran dia kayak gitu Kalau aku yang main tuh aku mana tahu caranya kayak mana aku naik pakai glue 1 kayak gitu, tapi sayangnya mungkin dia lagi kepikiran doi, kepikiran utang atau apa, dia tiba-tiba kepleset ke bawah, granatnya nggak kena. Tapi kalau misalkan tadi granatnya kena, bisa saja Kings rata di situ sama EVOS. Nggak nutup kemungkinan bisa rata, apalagi kali ini juga tim yang barusan satu Buya dan juga ada Destek kedua berjumpa lagi di area Refinery. Tetapi mereka nggak sendirian karena sudah ada West Bandit, apalagi Freya yang tadi menggunakan granatnya berhasil pick up 2 orang di round pertama. Namun kali ini sudah ada Freya yang harus dipusingkan memutar keluar kiri kanan depan belakang supaya dirinya bisa melakukan moving santai lagi ke depan menggunakan senjatanya shotgun charger boost. Di sisi lain sudah Fadernya ditumbangkan oleh seorang sepedari Iron of God dan juga tumbang Freya misalkan Borgai. Kali ini bakal coba melakukan ending dimana Garenya terjatuh. Tayo pun sama Gardu kali ini Aura Ignite harus puas di peringkat ke-9 kali bakal berjumpa di depan sana. Vector Onyx yang kedua kali kesulitan berjumpa dengan The Pillars OP Bigen.
Yes, lagi-lagi kedua kalinya meskipun tadi sempat unggul secara jumlah player, tapi player terakhir yang tersisa dari tim Onyx Olympus berhasil ditumbangkan lagi-lagi di tangan The Pillars OP. Borgai masih bisa menjadi penyelamat untuk timnya supaya bisa masuk dan mendapatkan poin placement dengan sangat maksimal, tapi memang dengan keadaan yang sangat sulit karena kalau kita ngelihat untuk arah zonanya ini dirugikan banget buat anak-anak dari tim The Pillars OP yang terus sendirian saja. Somehow di arah lain ada Evos Divan yang tertumbang di posisi ke-7 dan kalau kita ngelihat juga kesulitan tidak hanya didapatkan oleh seorang Borgai, tapi di sana ada LX7 yang juga sangat-sangat sulit posisi dari tim West Bandits. Yang sulit masuk karena juga berada di atas, bingung banget pengen mau kemana karena dia udah ditatakin. By the way juga dari bawah itu ada NXL yang terus nge-secure karena mereka, apalagi dari belakang di sana masih ada GPX yang utuh dengan 4 player. Island of God 11 peneliminasi masih di panggung kematian. Zona selanjutnya berada di tangan mereka. Kings pun sama, masih di bawah sulit untuk terkena dan kali ini critical damage-nya daripada seorang Bang. M79 bakal dimasak, dilontarkan ke depan, masuk kah tidak ternyata, namun di sisi lain ada play zone terjatuh. M Turino susah banget ingin melakukan rotation weekend. Yap, kali ini tentunya Island of God bakal menahan pergerakan dari tim NHL. Bisa di arah yang lainnya kali ini ada Dix yang harus tertumbangkan. Strawhead bakal menahan pergerakan 2 orang rupanya di sana, Kapten. Gak nyangka-nyangka, wah ada 2 orang di situ. Kaget-kaget rupanya Kapten di sana. Dixnya berhasil diselamatkan kembali, tapi Wings tumbangkan seorang LMG dengan satu lemparan geratnya. Rapnya bakal masuk dengan Jack Push, ternyata OP kali ini LMG juga berhasil melupakan diri dan juga Wings, tapi Borgai di arah lain sudah terpulangkan ke arah lobby. TPIOP di posisi yang kelima. Kesulitan di game pertama kali ini bakal dibayarkan oleh Kings Esports di game yang kedua karena Limzi lagi-lagi berhasil menyulitkan pergerakan dari tim GPX. Dixnya sudah menghancurkan Gluol, ada Devito di arah dalam. Devito hai, tapi Bang berhasil menumbangkan Nick dan GPX-nya tumbang di posisi keempat. 3 tim tersisa, Azure. Wow, 3 tim tersisa. M79 juga yang kita lihat ke arah depan masuk 54 dan 51 di match tentunya. Flash freeze udah berhasil Kokang dan NXL masuk ke dalam top 3 dengan 2 orang tersisa di bawah sana. Island of God cukup mengamuk Bigan. 16 poin kill udah mereka koleksi. Musuh semuanya rata-rata berada di bawah mereka. Mereka pun harus turun kalau pengen dapatin poin lebih karena jarak juga dari NXL udah memiliki senjata explosions. M79 yang kita ketahui damage-nya kalau benar-benar tepat sakit ke depan. Lordnya pun tumbang, sang juru kunci terjatuh. Dan itulah dia Lordku, kau tumbangkan, timmu aku ratakan. Karena kali ini 18 tentunya bakal mengamuk. Akankah menjadi 20 poin eliminasi dari Island of God? Karena Kings bakal ditekan kali ini. Dari belakang sudah terdengar suara ledakan granat Lord dari sebelah kanan juga sudah ada Bang memperolehkan 1-9-nya. Terlihat satu player Lord yang kedua kali harus terjatuh. Sementara shotgun charger dulu bakal terus dimasak Limsi dengan bakal untuk melakukan adu mekanik terjatuh. Yang pun bakal tumbangkan dari belakang juga. Harus rata Kings dan 20 poin eliminasi. Island of God buya.